Halo Tribuners, apa kabar? Sebelumnya perkenalkan, saya Meta. Kali ini saya akan membahas mengenai tips melatih anak berpuasa. Karena di bulan Ramadan seperti ini, sebagian orang tua memanfaatkannya sebagai momen untuk melatih anak berpuasa. Lantas gimana sih pendekatan yang tepat untuk kita mengajak anak berpuasa? Dan gimana tips-tipsnya supaya kita bisa melatih anak berpuasa dengan efektif? Nah, untuk itu saya akan menyambungkan ke Bu Maya Safitri. Beliau ini adalah seorang psikolog yang kerap kali menangani kasus anak dan remaja. Beliau juga sering memberi bimbingan di sekolah-sekolah. Lalu beliau ini juga merupakan pendiri lembaga psikologi Anafa yang berlokasi di Solo. Nah, untuk itu langsung aja yuk kita mulai perbincangannya. Nah, Tribuners, sekarang kita sudah terhubung dengan Bu Maya Safitri. Halo Bu Maya, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Ya, gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah, sehat dan harus bahagia. Ya, Alhamdulillah. Boleh ya Bu, kita mulai sekarang perbincangannya. Oke, Mbak. Ya, sebelum masuk ke topik cara efektif untuk melatih anak berpuasa nih ya Bu. Apa sih hal yang perlu diperhatikan sebelum kita melatih anak berpuasa? Oke, jadi hal yang perlu diperhatikan dalam hal untuk melatih anak berpuasa sebenarnya adalah kondisi dari fisik anak itu sendiri. Kondisi fisiknya sehat atau enggak, kemudian kondisi psikisnya, apakah ini orang tua harus melihat bahwa dia sudah siap belum untuk kita ajarkan. Kemudian ada hal-hal yang perlu kita ajak ngobrol dulu dengan anak. Oh iya. Lalu biasanya usia berapa Bu sebaiknya anak mulai dilatih berpuasa gitu? Karena ini harus bertahap juga ya Bu melatihnya. Betul. Jadi kalau mungkin masing-masing orang tua, tapi sebenarnya kalau dari sisi psikologis kesiapan anak untuk kita ajarkan berpuasa, memang di antara di usia 4-5 tahun itu kita bisa ajarkan pada anak. Di usia 4 tahun ke bawah kita hanya mengenalkan apa sih arti puasa, kemudian apa sih gimana itu sahur. Lalu setiap usia pasti pendekatannya juga berbeda-beda ya Bu? Nah itu pendekatan yang tepat seperti apa Bu per usianya gitu? Jadi kalau di usia 4-5 tahun Mbak, yang perlu kita memberikan pendekatan adalah kita ajak ngobrol dulu kepada anak tentang apa sebenarnya puasa. Kemudian apa sih yang harus dihindari dari puasa itu. Kemudian ada hal-hal yang harus dilakukan oleh anak, menghindari, kemudian dari jam berapa sampai jam berapa kalau puasa penuh itu, ajak ngobrol dulu sebenarnya. Jadi itu yang paling penting dari komunikasi di awal dulu. Dan orang tua perlu memberi contoh juga gitu ya Bu? Oh iya, jelas. Nggak mungkin kan orang tua terus nggak puasa, pengennya puasa. Iya. Lalu kalau kalimat-kalimatnya sendiri ada nggak Bu ketika memberitahu anak, ini kamu harus puasa karena ini, itu kalimatnya gimana sih Bu? Jadi sebenarnya gini Mbak, yang kita perlu ajak ngobrol anak-anak usia dini, itu adalah bahasa yang sangat sederhana sebenarnya. Jadi bahasa sederhana yang mungkin kita ngobrol itu sambil mungkin anak melakukan main, kemudian tidak serius banget harus diajak ngobrol berdua, kamu harus puasa loh, gini-gini ya. Jadi pendekatan dengan cara memang dia bermain. Kemudian bahasa yang kita gunakan adalah bahasa yang sangat sederhana, contohnya mungkin kita review dulu. Sebatas mana anak itu ngerti tentang arti puasa. Misalnya gini, nah, Bunda pengen tanya nih, menurut kakak, puasa itu apa sih? Nah, kita tanya dulu. Nah, itu. Terus puasa itu ada hal-hal yang kata Ustazah perlu dihindari, apa aja ya? Nah, itu. Jadi kita tanya dulu, anak ini sudah tahu konsep belum tentang arti berpuasa? Gitu. Itu pasti juga lebih efektif ketika nanti mulai mengajak berpuasa gitu ya Bu? Nah, jelas itu. Lalu kalau tipsnya sendiri, cara-cara yang efektif untuk kita melatih anak berpuasa itu apa saja Bu? Mungkin bisa disebutkan. Cara efektifnya sebenarnya yang paling pertama adalah anak
diajak untuk lebih mencintai agamanya dulu. Nah, ini kan berawal dari orang tua dulu. Gitu. Contoh dari orang tua dulu, kebiasaan bagaimana dia, orang tua itu menjalankan sholat 5 waktu, bagaimana mengajak anak sholat berjamaah, kemudian orang tua memberikan contoh berpuasa, mungkin Senin Kamis sebelumnya, atau puasa sebelumnya tentang puasa Ramadan, itu kita ajarkan dulu, sehingga yang kita harapkan anak cinta dulu sama Allah. Gitu. Nah, itu yang paling penting. Kemudian yang kedua, tipsnya adalah ngajak bicara itu tadi. Bicara dari hati ke hati dengan cara bermain itu tadi. Yang tidak serius-serius amat. Ya, karena usia-usia dini itu anak akan lebih bisa menerima konsep bahasa bukan dengan cara yang sangat menyenangkan. Salah satunya ya media bermain itu tadi. Nah, kemudian yang tips yang ketiga adalah orang tua tidak memaksakan. Karena kita harus tahu kondisi bahwa memang tidak wajib anak usia dini itu harus puasa. Tapi kan kita ajarkan dari awalnya. Salah satunya memang kita lihat kondisinya mungkin bertahap dulu. Sahur dulu diajarkan. Kemudian nanti kita lihat, oh anak baru pertama kali puasa, berarti dia boleh loh buka jam 10. Kita nggak boleh maksa. Pokoknya adzan zuhur kamu harus baru buka loh setengah hari. Gitu. Kalau anak baru belajar itu, kita tetap harus fleksibel, Mbak. Jadi intinya bahwa tips yang berikutnya kita fleksibel melihat kondisinya anak. Itu juga bisa. Itu juga bisa membuat mereka tuh memaknai puasa menjadi ibadah yang lebih menyenangkan, bukan yang memaksa gitu ya. Iya, betul. Jadi konsep dari awal itu yang kita memang perlu tanamkan dulu. Kemudian puasa yang menyenangkan itu ya konsep awalnya. Terus kemudian tips yang berikutnya bahwa orang tua harus bagaimana sih caranya untuk ketika pas buka puasa bareng itu jadi sesuatu yang ditunggu-tunggu gitu loh buat anak. Jadi, nah hidangan tidak harus yang mewah enggak, gitu. Tapi bagaimana sih sebenarnya kebersamaan? Diusahakan buka puasa harus berkumpul bareng. Sebenarnya kondisi seperti ini harus stay at home itu benar-benar ada hikmah yang begitu luar biasa bahwa kita benar-benar bisa all out mengajarkan anak cara berpuasa karena ketika pas buka puasa keluarga jadi kumpul bareng. Bareng itu menyenangkan sekali buat anak yang mungkin jarang waktu dulu dilakukan karena mungkin ayah masih kerja. Nah itu kemudian kita memberikan satu reward itu tidak masalah. Tidak harus uang loh. Jadi misalnya gini. Mungkin ada beberapa orang tua yang berpendapat nanti kalau kamu puasa sekian kamu tak kasih uang loh gitu. Tidak harus berupa seperti itu, tapi begitu selesai buka puasa dengan cara memeluk, kemudian katakan anak soleh hebat loh sudah puasa, itu sudah sesuatu yang luar biasa dengan memberikan sentuhan fisik kepada anak-anak, dan itu nggak perlu. Lalu kalau misal rewardnya atau iming-imingnya itu berupa barang, berupa uang, itu sebenarnya pengaruh secara psikologis terhadap anak itu seperti apa sih, Bu? Sebenarnya tidak masalah, Mbak. Tidak apa-apa. Tapi kita harus menyadari bahwa kita juga harus punya istilahnya satu kewajiban untuk menerangkan kepada anak ketika kita memberikan reward, orang tua memberikan reward dengan ini, itu tujuannya apa? Bahwa yang kita reward adalah prosesnya. Bukan hasil loh, kamu sudah selesai loh suatu bulan. Enggak. Proses untuk dia menahan lapar, menahan amarah. Itu yang kita sampaikan ketika kita memberikan hadiah, memberikan amplop, angpau itu kita sampaikan kepada anak. Kakak hebat karena sudah 1 bulan selesai loh. Gitu. Nah, ini mama belikan, papa belikan, karena kamu sudah bisa 1 bulan menahan begini-begini. Itu disampaikan di akhir endingnya. Oh iya, jadi kita memang secara langsung mengungkapkan apresiasi gitu juga sangat baik untuk anak ya, Bu?
Halo Bu Maya. Dia sudah selesai, apresiasi langsung itu yang dibutuhkan oleh anak-anak. Iya. Itu kan sesuatu yang sangat menyenangkan. Dia akan tunggu-tunggu, aku puasa lagi ah. Nah, gitu. Karena dia buat dia itu menyenangkan ya. Lalu Bu, kalau ada punishment seperti itu gimana Bu? Kalau untuk anak usia dengan mengajak belajar mengajari kita anak berpuasa, saya pikir tidak perlu ada punishment untuk anak. Gitu. Nggak boleh main loh. Terus nanti uangnya tak potong loh. Nggak perlu, karena bukan itu yang dibutuhkan. Karena akhirnya konsep yang ada di pikiran anak bahwa dia berpuasa itu bukan karena kecintaan dia kepada Allah, tapi lebih kepada dia membutuhkan satu reward yang disampaikan oleh orang tua. Jadi anak malah lebih nanti jadi terpaksa gitu ya Bu? Tidak ada tekanan gitu ya? Oh iya. Ya baik Bu Maya, itu saja yang mau saya tanyakan. Terima kasih banyak Bu untuk waktunya. Ya baik, semoga lancar Bu puasanya. Dan semoga keadaan ini segera membaik. Amin. Dan anak-anak diusahakan selalu bahagia biar imunnya meningkat. Iya. Terima kasih banyak Bu Maya. Sama-sama Mbak Meta. Nah Tribuners, itu tadi perbincangan kita dengan Bu Maya Safitri. Semoga perbincangan ini bermanfaat dan terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.